Ini paling sejengkal ya. Ini cuma sejengkal lebih sedikit lah. Kurang lebih di 30 cm ya jarak tanamnya. Dan ini sebenarnya juga sangat beresiko. Buat teman-teman jangan ditiru ya. Karena ini sangat beresiko. Kalau memang sudah rimbun banget, nanti ya tanamnya kita gemburkan, terus kita kasih kapur dolomit. Nah, setelah kasih kapur dolomit, kalau teman-teman mau memakai pupuk kompos, entah itu pupuk kompos dari kohe ayam ataupun kambing untuk fermentasi di lahan ataupun di bedengan ya, itu bisa saja kita update untuk perkembangan tanaman cabenya guys. Dan di sini saya juga menanam CMB ya, cabai merah besar, dan teman-teman bisa lihat ya, untuk perkembangannya sangat luar biasa. Ini bunganya banyak banget kok, yakin. Alhamdulillah. Efek untuk penggunaan kalsium ya. Jadi di sini saya menggunakan kalsium forbes ataupun kalsium aktif yang saya gunakan di musim penghujan seperti ini, yang cukup rutin ya untuk penggunaan dan pengaplikasian kalsium forbes itu sangat luar biasa. Tanaman cabenya masih aman dan masih kuat ya, terhindar dari virus ataupun jamurnya, meskipun diguyur hujan berhari-hari dan selalu berjam-jam. Kalau diguyur hujan itu nggak main-main. Tapi alhamdulillah tanamannya sangat sehat-sehat dan sedikit pemulihan akibat kekurangan unsur hara, tetapi sudah mulai nampak kelihatan rimbun hijau dan pokoknya menyenangkan lah ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini bunganya sangat banyak banget. Alhamdulillah guys, meskipun masih ada beberapa yang terjadi kerontokan bunga. Dan kita mau melihat untuk jarak tanamnya ya. Untuk jarak tanamannya ini kurang lebih, ini mepet banget guys. Ini mepet banget dan banget pokoknya. Mepetnya itu ini paling sejengkal ya. Ini cuma sejengkal lebih sedikit lah. Kurang lebih di 30 cm ya jarak tanamnya. Dan ini sebenarnya juga sangat beresiko. Buat teman-teman jangan ditiru ya. Karena ini sangat beresiko. Kalau memang sudah rimbun banget, nanti untuk penyerapan sinar matahari itu kurang. Jadi kalau di musim hujan seperti ini akan terjadi rawan terserangan jamur dan virus gitu ya. Dan untuk perawatannya sendiri, saya di sini cukup melakukan penyepraian insek maupun fungisida pada tanaman cabai ya, secara rutin agar tanaman cabenya ini tetap sehat walaupun kondisi alam ataupun cuacanya yang kurang mendukung saat ini buat tanaman cabai ya. Tetapi untuk perawatan yang rutin dan intens, yang penting untuk penggunaan insek ataupun fungisidanya tetap kita jaga dan kita perawatannya cukup bagus. Alhamdulillah masih aman dan terkendali. Meskipun ada beberapa yang terserang, tapi masih bisa diatasin guys. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin yang komen untuk masalah fermentasi dan pengolahan lahan. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit untuk pengolahan lahan. Yang pertama itu teman-teman bisa digemburkan dulu ya, ataupun media tanamnya kita gemburkan, terus kita kasih kapur dolomit. Nah, setelah kasih kapur dolomit, kalau teman-teman mau memakai pupuk kompos, entah itu pupuk kompos dari kohe ayam ataupun kambing untuk fermentasi di lahan ataupun di bedengan ya, itu bisa saja. Nah, kalau untuk fermentasinya teman-teman bisa menggunakan E4 atau M21. Itu kalau mau lebih bagus lagi untuk mikrobanya lebih lengkap, teman-teman bisa menggunakan M21. Itu mikrobanya lebih lengkap lagi dan lebih bagus. Nah, untuk fermentasi sendiri saya lakukan di lahan ya, di bedengan.
setelah kita taburin pupuk kimia ataupun kompos. Kalau pupuk kimianya teman-teman bisa menggunakan SP36, Vertipos ataupun yang lainnya. Nah, setelah kita taburin semuanya, terus kita spray ataupun semprot menggunakan bahan fermentasi atau mikroba untuk fermentasi lahan atau bedengan. Habis itu kita langsung tutup mulsanya dulu. Nah, tutup mulsa itu kurang lebih di 3 minggu ya, 3 minggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu lah kita tutup mulsa untuk fermentasinya. Nah, jadi langkah pertama kita taburkan kompos, terus kita taburkan juga pupuk kimia entah SP36 atau Vertipos, kapur dolomit, terus kita spray menggunakan dekomposer entah itu E4 atau M21, terus kita tutup mulsa. Setelah kita tutup mulsa, kalau saya sendiri tidak langsung saya lubangin ya untuk lubang untuk penanaman cabenya. Nah, kita biarkan dulu kurang lebih itu di 2 minggu sampai 3 minggu ya. Nah, setelah mencapai umur dan waktu yang sudah ditentukan 3 minggu lah gitu. Nah, habis itu jarak 5 hari ataupun 3 hari ataupun seminggu itu teman-teman bisa langsung dilubangin. Nah, itu mulsanya baru dilubangin ya. Setelah dilubangin, kita mau memindah tanaman cabai, jarak 3 hari ataupun 5 hari kita kocor dulu menggunakan asam humat, ataupun kita kocor lagi dengan fungisida dan dekomposer lagi. Nah, setelah 3 hari melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam, jarak 3 hari sampai 5 hari itu kita baru memindahkan tanam untuk tanaman cabai. Nanti insya Allah akan sehat ya, dan tanaman cabai bisa langsung beradaptasi. Seperti itu. Kalau saya sendiri melakukan untuk pindah tanamnya dari olah lahan sampai pindah tanam, dan sampai sekarang yang saya lakukan adalah seperti itu teman-teman. Jadi untuk meminimalisir bakteri jahat yang ada di dalam bedengan itu. Jadi untuk fermentasinya kita lakukan di bedengan, dan untuk pelubangan mulsanya itu kita lakukan setelah kita fermentasi kurang lebih 3 minggu. Jadi untuk jarak pelubangan mulsa itu saya lakukan sebelum pindah tanam itu jaraknya di 3 hari sampai 5 hari. Setelah itu kita kocor dengan asam humat, terus kita kocor dengan menggunakan fungisida. Bebas ya kalau fungisidanya teman-teman bisa menggunakan kopsit, ataupun kalau memang yang ada di rumah silahkan pakai aja, bisa pakai antrakol ataupun ditan dan sebagainya. Nah, setelah kita melakukan pengocoran itu kita menunggu lagi di jarak kurang lebih 5 hari, maksimal 5 hari ya, baru kita pindah tanamkan untuk tanaman cabenya. Dan seperti itu untuk prosesnya yang saya lakukan di tanaman cabenya rumah impianku, dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Alhamdulillah masih aman dan terhindar dari virus ataupun jamur yang menyerang di tanaman cabai di musim hujan seperti ini. Jadi seperti itu untuk berbagi resep dan pengalaman untuk di dunia percabian. Salam petani sukses, salam Indonesia maju, Indonesia bertani berjaya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.